Oke. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur, bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Yesus, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga. Pada malam hari ini kami kembali dikumpulkan oleh kuasa kasih Tuhan di tempat yang berbeda. Kami berada dalam posisi di mana kami dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna dan dipersatukan di dalam acara ibadah Jum kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan dalam satu hari pekerjaan, aktivitas, tanggung jawab kami, semuanya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini juga Tuhan, tidak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang khusus menitipkan permohonan untuk didoakan. Saudara kami Pak Panggabean yang saat ini sedang bertugas di Palu. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan juga keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara kami Bapak John Kay dan juga keluarganya. Tuhan senantiasa memberkati, selalu melindungi, dan selalu memelihara kehidupan mereka dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk saudara-saudara kami yang menitipkan permohonan doa mereka, baik saudara-saudara kami yang ada di Facebook maupun yang melalui YouTube. Kami doakan semuanya saudara-saudara kami Tuhan yang punya pergumulan. Tuhan menolong dan menjawab pergumulan mereka dengan pertolongan kasih daripada Tuhan, diberikan jalan keluar sehingga damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam melingkupi kehidupan mereka semuanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara kami Bapak Doni yang kami kasih di dalam Kristus Yesus. Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan kesehatan yang lebih baik, menjaga dan memelihara beliau dengan segala kemurahan, kebesaran, kasih karunia Tuhan. Selalu diberikan hikmat dari sorga, selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan Engkau terus ya Tuhan yang memberikan pertolongan untuk semua apa yang beliau pikirkan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memberikan jawaban yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Juga berkati istrinya dan juga anak-anak, cucu semuanya. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami tentunya. Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami supaya terus dalam proses di mana menolong seluruh rakyat Indonesia, khususnya program vaksinasi. Biarlah semuanya bisa berlangsung dengan baik. Dengan demikian semua warga negara rakyat Indonesia bisa beroleh kekuatan dan kesehatan yang baik untuk menjalankan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam kepemimpinannya. Tuhan senantiasa memberkati beliau, memberkati keluarganya, dan segala apa yang dicanangkan, direncanakan untuk kemajuan bangsa kami. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah dua ucapan syukur kami Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, langsung saja saya akan menyampaikan apa yang menjadi materi pemberitaan firman Tuhan untuk nantinya menjadi bahan diskusi kita sesuai dengan topik yang sudah disampaikan pada malam hari ini, yaitu apakah
peranan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu topik yang pembahasan yang sangat besar, tapi kita hanya mengambil inti yang sangat penting sekali untuk diterapkan di dalam kehidupan dan pelayanan kita saat ini, sehingga saya tidak terlalu luas membahas topik ini. Saya berharap nanti di dalam diskusi kita itu bisa kita lakukan lebih leluasa, ya. Nah, saya Bapak Ibu Saudara di awal ini ingin menyampaikan pertama-tama tentunya kita bertanya, kalau dikatakan di judul kita ini, topik bahasan kita ini, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kita tentunya pertama-tama bertanya, Roh Kudus itu siapa? Ya, siapakah Roh Kudus itu? Nah, kenapa ini penting untuk kita pahami lebih dahulu? Karena ada sekelompok orang juga yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sekedar tenaga aktif yang keluar dari diri Allah, begitu ya. Jadi mereka mempercayai Allah itu esa, karena itu Roh Kudus itu bukanlah satu pribadi, tetapi hanyalah merupakan tenaga aktif yang keluar dari Allah, begitu, dari diri Allah. Nah, kita tahu itu aliran Saksi Yehova itu yang mempercayai sedemikian, dan mereka tidak mempercayai Allah Tritunggal. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang mempercayai juga bahwa Roh Kudus itu adalah itu Yesus itu sendiri, ya, gitu. Jadi itu kelompok yang biasa disebut dengan konsep pengajaran oneness, gitu ya. Jadi bahwa Allah itu satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi Allah Bapa, itu juga Allah Roh Kudus, dan itu jugalah Allah Anak Yesus Kristus, begitu ya. Nah, mereka tidak percaya dengan konsep pengajaran Allah Tritunggal dengan tiga pribadi Allah yang esa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah ini tentunya kita lihat dari dalam Alkitab sebagai pedoman kita, karena kalau kita hanya menggunakan akal pikiran kita sendiri, terlalu luas dan terlalu sulit nanti orang untuk memahami konsep daripada Allah Tritunggal itu. Kita hanya bisa membuktikan kebenaran Allah Tritunggal itu berdasarkan konsep atau berdasarkan fakta yang ada di dalam Alkitab, ya. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk pertama-tama melihat di dalam Lukas pasal 3. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar yang sudah dipancarkan pokok-pokok atau poin-poin daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Kita lihat dulu pertama dari Lukas pasal 3 ayatnya yang ke 21 dan 22. Ya, di situ judulnya, judul perikopnya, Yesus Anak Allah dibaptis. Ayat 21, langsung saja saya bacakan ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi kita lihat di sini lengkap pribadi Allah Tritunggal ditampilkan. Di ayat 21 ada Yesus dikatakan di situ. Kemudian di ayat 22 itu ada dikatakan turun Roh Kudus. Kemudian di bagian terakhir di ayat 22 ini dikatakan ada suara dari langit, dari surga,
yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi kita melihat di sini bahwa salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, Roh Kudus dari kealahan Allah Tritunggal dinyatakan di sini, ya. Nah, kemudian kita melihat lagi di Yohanes pasal 14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Oke. Nah, sebelumnya bisa kita baca ayat 15, 16, 17, lalu nanti ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca di Yohanes pasal 14 dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, ini Yesus yang berkata, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, satu penolong yang lain sebetulnya, ya, maksudnya satu pribadi daripada Allah itu sendiri, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang dimaksud penolong itu? Dia 17 jawabannya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, siapa penghibur itu? Nah, di situ dijawab, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas sekali dikatakan di sini bahwa penghibur itu yaitu Roh Kudus, dikatakan yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajar. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran, ya. Mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Nah, jadi kalau sudah mengajar, itu berarti tentunya kita tahu adalah seorang pribadi, ya. Pribadi daripada Roh Kudus itu dikatakan mengajar kebenaran. Sama seperti Allah Bapa mengajarkan kebenaran, sama juga dengan Yesus Kristus mengajarkan kebenaran, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita akan lihat lagi, tentunya kita dalam uraian berikut ini akan saya sampaikan hal yang sangat penting, yang sangat pokok untuk kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya tahu pasti bahwa saya telah memiliki Roh Kudus, ya? Karena tidak mungkin orang bisa mengerti tentang pribadi daripada Roh Kudus itu kalau orang itu sendiri belum memilikinya, ya. Kalau Roh Kudus belum ada di dalam diri seseorang, tidak mungkin dia bisa mengenal Roh Kudus, ya. Tidak mungkin orang itu mengerti tentang Roh Kudus, siapa Roh Kudus itu, kalau seseorang itu belum yakin memilikinya, belum percaya memilikinya, ya. Nah, ini penting kita pahami lagi dengan lebih baik lagi, karena banyak orang berpikir bahwa untuk menerima atau untuk memperoleh daripada Roh Kudus itu adalah dengan macam-macam persyaratan, dengan banyak hal yang harus dilakukan, harus dengan hidup yang sempurna, harus dengan hidup yang kudus tanpa cacat, begitu ya, harus melakukan serangkaian satu rangkaian upacara rohani, atau harus melakukan suatu perbuatan tertentu, ya, harus sungguh-sungguh berdoa, dan ada sesuatu yang harus diperjuangkan, barulah bisa menerima Roh Kudus, begitu ya, barulah bisa memperoleh Roh Kudus. Ada pandangan yang mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita perlu memahami sebetulnya bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Roh Kudus itu sudah kita peroleh
atau kita sudah ada di dalam Roh Kudus itu sendiri, ya, sehingga kita mengerti hubungan kita, seberapa jauh jarak hubungan kita dengan Roh Kudus itu sendiri. Apakah jauh sekali gitu, ya? Apakah Roh Kudus itu jauh dari diri kita? Jauh sekali, ya, sehingga kita harus perlu memohon, meminta dengan sangat supaya Roh Kudus dari kejauhan datang. Ya, setiap kali kita meminta, baru Roh Kudus itu datang. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting kita lihat dari firman Tuhan. Ya, nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan lihat di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Ini adalah konsep kebenaran yang selalu berlaku di dalam seluruh ya kehendak Tuhan. Bagaimana kita memperoleh segala sesuatu daripada Tuhan sendiri. Ini adalah satu konsep yang baku, ya. Bagaimana dikatakan di Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita. Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi kalau ada kata jadi, ini adalah kesimpulan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, di bagian lain Alkitab dikatakan tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Bagaimanapun untuk kita memperoleh daripada Roh Kudus Allah, ya, itu tidak bisa lepas daripada iman. Dan iman ini dikatakan itu muncul dari pendengaran. Ya, karena kita mendengar. Sehingga suatu berita, kita mendengar suatu kabar baik, maka dengan pendengaran kita, kemudian kita mengambil keputusan untuk percaya, maka dengan begitu kita dikatakan memiliki iman. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, di sini akan saya saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara seperti apa peranan daripada iman dan Roh Kudus, ya, ketika kita mendengarkan firman Kristus. Di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, ini adalah ayat firman Tuhan yang terus-menerus kita kumandangkan supaya setiap orang terberkati dengan kebenaran yang luar biasa di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 ini. Dan juga terkait dengan bagaimana kita mengetahui dan bagaimana kita melihat dengan pasti bahwa Roh Kudus sudah ada pada kita. Ya, di ayat yang ke-13 dikatakan, Efesus pasal 1, di dalam Dia, di dalam Yesus tentunya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, ini tadi sama dengan apa yang disebutkan di Roma pasal 10 ayat 17 ya, bahwa karena kita mendengar itu adalah hal yang sangat mutlak sehingga kita dikatakan memiliki iman. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran, ya. Apa itu firman kebenaran yang khusus dimaksudkan di sini adalah yaitu Injil keselamatanmu. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah berita atau kabar baik, kabar sukacita, Injil keselamatan, ya, yaitu tentang keselamatan kita. Dan kita tahu kalau kita mundur di ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-7 di pasal 1 Efesus ini, di ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Inilah yang dimaksud dengan kabar baik Injil keselamatan kita, bahwa berdasarkan penebusan, pengampunan segala dosa kita yang dilakukan oleh Kristus melalui darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, disitulah kita mengetahui sebagai kasih karunia Allah. Itulah kabar baik yang kita dengar sebagai Injil keselamatan kita.
ya, Injil keselamatan. Dan dikatakan tadi di ayatnya yang ke-13 itu, ketika kita di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, ini ya. Jadi ketika kita mendengar kabar baik ini, kabar keselamatan ini, dan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita dengan sangat jelas, dengan terang benderang, firman Tuhan menyatakan, ya, jadi bukan dogma dari sebuah kelompok, denominasi, dan lain sebagainya yang menyatakan, tetapi firman Tuhan dengan terang benderang mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada selang waktu dikatakan di situ. Ketika kita percaya, lalu menunggu 1 minggu, kemudian sebulan dan lain sebagainya, baru Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, di ayat 14-nya dikatakan, dan Roh Kudus itu, ya, berperan sebagai apa? Roh Kudus itu berperan adalah sebagai jaminan bagian kita, garansi, ya. Jadi di garansi Bapak Ibu Saudara kita ini sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan pada akhirnya untuk memuji kemuliaannya, ya. Nah, kita akan lihat lagi di ayatnya, di pasal 4 ayatnya yang ke-30. Pasal 4 ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu Saudara. Ya, masih kitab yang sama, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Dikatakan lagi di situ, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya tentunya orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus tidak disebutkan saat ini dapat menghujat Roh Kudus, ya. Nah, mungkin itu untuk satu sesi berikutnya di hari yang akan datang kita akan bahas seperti apa menghujat Roh Kudus yang dimaksud. Tetapi karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita sudah menerima Roh Kudus, dan secara permanen Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Jadi kita orang percaya ini, orang-orang kudusnya Tuhan, tidak dikatakan menghujat Roh Kudus, tapi mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, itu bukan berarti Roh Kudusnya akan pergi meninggalkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi Roh Kudus Allah tentunya tidak bekerja secara efektif di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, kalau kita tidak mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus itu sendiri. Tetapi yang sangat ditekankan di situ adalah bahwa Roh Kudus Allah itu telah memeteraikan kita, ya, memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ini bukan hari penyelamatan kita secara individu, secara pribadi, tetapi sudah dimaksudkan kepada hari yang akan datang di mana kita akan diselamatkan secara penuh, ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Roma, kita lihat lagi, ini kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8, ya. Kita lihat di dalam Roma. Kita buka kitab kita, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma pasal 8. Roma pasal 8 tentang pengertian daripada penyelamatan kita, yaitu penebusan kita yang akan datang sampai penuh, sampai sempurna, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah garansi jaminannya dan tidak akan pergi meninggalkan kita, ya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 18, kita akan baca, sebetulnya ini saya akan membaca lengkap saja ayat 18 sampai ayat 23, tapi fokus nanti di ayat 18 dan 23 kita bisa lihat. Ayat 18. Ya, Roma pasal 8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Ini adalah fakta bahwa di dalam kehidupan sekarang ini, saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus secara permanen, kita hidup di tengah-tengah dunia yang bermasalah, begitu ya, di mana kita akan menghadapi berbagai masalah, bahkan penderitaan dikatakan di zaman sekarang ini. Itu tidak bisa terhindarkan, ya. Jadi fakta kita akan menghadapi juga sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia ini kita tidak akan bisa lepas daripada yang namanya penderitaan. Kenapa demikian? Bukan karena Tuhan menaruh penderitaan itu, ya. Tuhan menginginkan penderitaan itu supaya kita manusia merasa kesusahan. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang dunia ini, karena dunia ini sudah rusak bukan oleh karena Tuhan, tetapi oleh karena dosa. Dosa siapa? Bukan dosanya Tuhan. Tuhan tidak berdosa. Tapi oleh karena dosanya manusia, maka konsekuensinya adalah alam dan dunia ini menjadi rusak, dan akhirnya adalah kita pun tidak luput daripada yang namanya penderitaan, ya, selama kita di dunia ini, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang sangat luar biasa di ayat 18 ini dikatakan adalah bahwa ada kemuliaan yang akan datang, yang disediakan untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat luar biasa. Jadi ini akan benar-benar sangat menolong kita untuk melihat bagaimana pimpinan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang akan menolong kita menghadapi segala situasi persoalan yang rumit, yang sulit yang kita hadapi di dunia ini, termasuk segala macam sakit, penyakit dan lain sebagainya, ya. Tapi dikatakan bahwa tidak akan sebanding penderitaan yang kita alami saat ini dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Jadi ada suatu kemuliaan, ya, yang tidak sebanding nilainya dengan penderitaan saat ini yang akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita di hari yang akan datang. Dan tentunya ini merupakan satu bahan motivasi yang sangat besar bagi kita untuk bisa terus, ya, memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik, lebih daripada apa yang kita pikirkan di masa yang akan datang, akan dinyatakan, akan ditampilkan oleh Tuhan itu di hadapan kita, ya. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, nah ini, ya, tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, ini adalah fakta yang ditunjukkan bahwa tidak ada yang bebas dari rasa sakit itu sendiri, ya, dari keluhan itu sendiri, karena alam yang sudah rusak, ya. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, ya, dan bukan hanya makhluk itu saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pernyataan dari firman Allah yang sangat luar biasa menolong kita supaya kita sadar bahwa kita pun tidak luput daripada tekanan yang terjadi dalam kehidupan, ya, di dunia ini, ya. Yang kita siapa? Yang sudah menerima karunia sulung roh, kita yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Kita juga dikatakan mengeluh dalam hati kita, ya, sambil menantikan. Nah, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, ya. Pengangkatan kita sebagai anak di dalam posisi status kita sebagai anak Tuhan, tentunya ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, ya. Tetapi pengangkatan di sini maksudnya adalah adopsi, tentang bagaimana kita secara
penuh nanti sebagai tubuh Kristus, akan dibersihkan, akan disucikan, akan dibebaskan dari tubuh kita yang lama, dan kita akan menerima tubuh yang baru, sama seperti tubuh Kristus, tubuh kebangkitan Kristus. Nah, jadi kita masih menantikan itu akan terjadi di hari yang akan datang, kapan Tuhan Yesus akan datang menjemput kita, ya. Nah, dan sampai hari itu yang kita lihat di sini adalah bahwa Roh Kudus berperan untuk menjaga, memelihara, ya, tidak akan membiarkan kita, tidak akan membuang kita, tidak akan melepaskan kita. Kita ada di dalam genggaman pemeliharaan daripada kuasa Roh Kudus sampai kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika Dia datang di awan-awan menjemput kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita bisa mengerti bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, Roh Kudus itu sungguh-sungguh sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita, ya. Dan karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita yakin sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan nanti, Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, jaminan keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan bertanya sedikit di sini. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengerti tentang tandanya dipenuhi oleh Roh Kudus, seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita lihat di dalam Efesus pasal 5, ya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di Efesus pasal 5. Nah, ini penting untuk kita memahami, mengerti seperti apa, ya kan, Alkitab mengatakan tentang dipenuhi daripada Roh Kudus itu sendiri, ya. Oke, karena ada banyak kesimpang siuran juga di dalam pemahaman akan kepenuhan daripada Roh Kudus ini. Seolah-olah harus ada suatu tanda tertentu, ada satu fenomena tertentu, ada suatu tindakan-tindakan tertentu yang spektakuler, yang mukjizat, yang fenomenal dari seseorang sebagai tanda dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan macam-macam, ya, pemahaman yang lain seperti itu. Tapi kita lihat di dalam Alkitab di Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21, kita bisa memahami seperti apa yang dikatakan di sini, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini dulu satu yang pokok yang sangat penting. Jadi firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan janganlah kamu bodoh, ya, artinya janganlah ada orang yang tidak mengerti, ya, tentang apa yang Tuhan kehendaki, ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi fokus kita, bagaimana kita supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ini harus betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan? Karena Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan seseorang, itu adalah dalam rangka untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, ya, dalam hidupnya, dalam hidup kita, bukan apa yang kita kehendaki atau apa yang dikehendaki oleh dunia ini. Roh Kudus tidak akan memimpin kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara ketika kita percaya dalam posisi kita sebagai anak Allah, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan pribadi daripada Roh Kudus itu seutuhnya. Ya, sudah tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita, dan tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus itu sendiri. Tetapi ini berbicara tentang potensi atau daripada buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat 19 seperti apa? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, ya, kidung puji-pujian,
Ya, di dalam puji-pujian dan nyanyian rohani. Begitu ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi Tuhan sangat senang, sangat dimuliakan ketika kita bernyanyi, memuji-muji namanya. Dan itu adalah salah satu buah daripada Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya senang memuji-muji nama Tuhan. Ya. Kemudian ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, yang kedua dikatakan di sini bahwa mengucap syukur senantiasa. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus tentunya di dalam diri setiap orang percaya, yaitu orang percaya selalu rajin mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, bukan hanya ketika kita merasakan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, atau mungkin karena hanya karena kita sembuh dari sakit baru kita mengucap syukur, tetapi dalam segala situasi, dalam segala keadaan dikatakan bahwa kita harus paham betul, harus mengerti betul bahwa ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita untuk mendorong dan menguatkan kita untuk terbuka selalu, mengambil satu keputusan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, ayat 21 juga dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi itu juga merupakan hal yang bukti atau tanda daripada seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa kita satu dengan yang lain saling melengkapi, ya, kita satu dengan yang lain saling mengasihi, ya, saling merendahkan hati antara kita sesama orang percaya, dan itu kita lakukan karena motivasi kita karena takut akan Kristus, ya, bukan karena takut akan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau begitu sekarang saya akan sampai kepada penyampaian kepada kesimpulan kita dari firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Tidak terlalu panjang saya menyampaikan supaya nanti kita lebih banyak berdiskusi dalam sharing bersama kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa bagaimana kita mengerti peranan daripada Roh Kudus itu saat ini secara signifikan dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja Tuhan, gereja kudusnya Tuhan. Yang pertama adalah kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, yang merupakan visi yang paling utama, saya katakan ya, visi yang paling utama daripada Roh Kudus saat ini yang dinyatakan untuk kita menjadi perhatian khusus bagi kita orang-orang yang percaya dalam pimpinan Tuhan, ya, yaitu di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dan yang keempat dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ya, ini yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita Yesus Kristus, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama dan yang utama saat ini adalah Roh Kudus berperan, Roh Kudus mengerjakan betul-betul Bapak Ibu Saudara saat ini adalah bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, jadi apabila Bapak Ibu Saudara dan saya punya kerinduan yang besar, bagaimana supaya orang lain diselamatkan, bagaimana orang lain mengerti bahwa saat ini Roh Kudus sangat memberkati setiap orang yang percaya. Yesus mati menghapus segala dosa, Yesus mati mengampuni segala dosa, ya, di kayu salib darahnya tercurah dan membayar lunas semua dosa. Setiap orang yang percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, diselamatkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini adalah pekerjaan utama, ini yang dilakukan oleh Allah saat ini Bapak Ibu Saudara,
Ibaratnya kalau ada kita punya satu hobi atau favorit kita, ya. Favorit, satu kebiasaan favorit kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa dikatakan begitu. Ini adalah merupakan favorit pekerjaan, kesenangan daripada Allah saat ini. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan? Ya, kenapa jiwa-jiwa diselamatkan, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja kita sudah membaca apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Israel, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia katakan apa? Apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini jikalau jiwamu binasa? Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dibandingkan jiwa kita, ya, yang diselamatkan itu, Bapak Ibu Saudara. Jiwa kita tidak bisa dihargai seharga daripada isi dunia ini, saudara-saudara. Jiwa kita yang diselamatkan itu jauh lebih berharga dan tiada bandingnya daripada apapun yang kita lihat di dunia ini. Karena dunia ini suatu saat akan dibinasakan, ya. Karena dunia ini dikatakan jahat. Tetapi Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat di sorga, kata Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah sudah menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena darah Yesus Kristus saat ini, itulah yang menjadi jawaban, itulah yang menjadi sarana yang sempurna, yang merupakan inti daripada alasan, daripada pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Sehingga setiap orang yang percaya Yesus mati menghapuskan segala dosanya, itu dikatakan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus dan memiliki jaminan keselamatan yang kekal. Ini yang sangat penting kita beritakan, kita sampaikan kepada semua orang, dimanapun kita berada dan kapanpun dalam situasi apapun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya dikatakan tadi, selain daripada jiwa-jiwa yang diselamatkan, juga adanya orang-orang yang sudah diselamatkan itu memiliki kerinduan untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan pengetahuan yang benar, belajar firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kalau kita dilihat di Alkitab King James Version, itu dikatakan bagaimana belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah dua kehendak utama daripada Allah yang diperankan oleh Roh Kudus secara signifikan saat ini. Ya, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan dan bagaimana orang yang sudah selamat itu jangan sampai berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan, semakin kita dalam mengerti firman rahasia Allah, maka semakin luas juga Roh Kudus berperan memakai hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan di dalam kasih karunia-Nya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, firman Tuhan mengatakan, besarlah upahmu di sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai pokok materi daripada bahan diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dulu dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan sebelum kita masuk ke acara diskusi kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, ada keteduhan, ada damai sejahtera, ada sukacita penuh, dan ada kebahagiaan di dalam melingkupi seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami. Karena kami tahu Roh Kudus menjamin apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa dari saat kami percaya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan, sampai pada masa pembebasan daripada tubuh kami yang lama ini dengan dikenakannya pada kami tubuh yang baru, tubuh yang surgawi,
kami percaya, kami yakin Roh Kudus akan tetap menjamin dan tetap akan memelihara hidup kami selama-lamanya. Kami sangat bersyukur malam hari ini Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diungkapkan, yang sudah disingkapkan. Dimuliakanlah namamu Bapa di surga, dan diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Demi kemuliaan namamu untuk selama-lamanya kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan.